Khalifah kedua, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, adalah sosok sahabat Nabi yang patut diteladani. Rasulullah SAW menjuluki beliau Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Bahkan setan pun lari apabila bertemu dengan Umar bin Khattab. Sebelum kita melanjutkan mendengar 10 karomah Sayyidina Umar bin Khattab, saya ingatkan kembali untuk tidak lupa menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Ketika diangkat sebagai khalifah menggantikan Abu Bakar As-Siddiq, kekuasaan Islam tumbuh pesat selama 10 tahun memimpin, dari tahun 13 Hijriah sampai 23 Hijriah. Khalifah Umar berhasil membebaskan negeri Jahannam Romawi dan Persia dan merebut Baitul Maqdis dari kekuasaan Romawi. Di balik keberhasilannya, Khalifah sekaligus Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab memiliki karomah yang luar biasa. Ada 10 karomah yang Allah berikan kepada Umar bin Khattab. Berikut karomahnya. Yang pertama, berbicara dengan ahli kubur. Ibnu Abi Dunya meriwayatkan bahwa ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an melewati pemakaman Baqi di Madinah, beliau mengucapkan salam, "Semoga keselamatan dilimpahkan padamu, wahai para penghuni kubur. Aku kabarkan bahwa istri kalian sudah menikah lagi, rumah kalian sudah ditempati, kekayaan kalian sudah dibagi-bagi." Kemudian ada suara tanpa rupa yang menyahut, "Hai Umar bin Khattab, aku kabarkan juga bahwa kami telah mendapatkan balasan atas kewajiban yang telah kami lakukan, keuntungan atas harta yang telah kami damakan, dan penyesalan atas kebaikan yang kami tinggalkan." Yang kedua, dijuluki sebagai legenda. Al-Taj Al-Subki mengemukakan salah satu karomah Khalifah Umar bin Khattab sebagaimana dalam sabda Nabi yang berbunyi, "Di antara umat-umat sebelum kalian ada orang-orang yang menjadi legenda. Jika orang seperti itu ada di antara umatku, dialah Umar." Yang ketiga, berbicara dengan Sariyah yang saat itu memimpin perang melawan perang Persia di Nihawan. Diceritakan bahwa Umar bin Khattab mengangkat Sariyah bin Zanim Al-Khajli sebagai panglima perang kaum muslimin ketika menyerang Persia. Di gerbang Nihawan, Sariyah dan pasukannya terdesak karena jumlah pasukan musuh yang sangat banyak, sehingga pasukan muslim hampir kalah. Sementara di Madinah, Umar naik ke atas mimbar dan berkhutbah. Di tengah khutbahnya, Umar berseru dengan suara lantang, "Hai Sariyah, berlindunglah ke gunung. Barang siapa yang menyuruh serigala untuk mengembalakan kambing, maka ia telah berlaku zalim." Allah membuat Sariyah dan seluruh pasukan yang ada di gerbang Nihawan dapat mendengar suara Umar di Madinah. Maka para pasukan muslim berlindung ke gunung dan berkata, "Itu suara Khalifah Umar." Akhirnya mereka selamat dan mendapatkan kemenangan. Yang keempat, menghentikan goncangan bumi saat terjadi gempa. Dalam kitab Al-Syamil, Imam Al-Haramain menceritakan karomah Umar ketika terjadi gempa pada masa pemerintahannya. Ketika itu, Umar mengucapkan pujian dan sanjungan kepada Allah, padahal bumi bergoncang begitu menakutkan. Kemudian Umar memukul bumi dengan kantong tempat susu sambil berkata, "Tenanglah wahai bumi, bukankah aku telah berlaku adil kepadamu?" Bumi kembali tenang saat itu juga. Menurut Imam Al-Haramain, pada hakikatnya Umar adalah Amirul Mukminin secara lahir dan batin, sebagai khalifah Allah bagi buminya dan bagi penduduk buminya, sehingga Umar mampu memerintahkan dan menghentikan gerakan bumi. Yang kelima, mengalirkan sungai Nil saat dilanda kekeringan. Imam Al-Haramain mengemukakan ketika sungai Nil tidak mengalir, penduduk Mesir melakukan ritual jahiliyah dengan melemparkan seorang perawan ke dalam sungai tersebut setiap tahunnya. Penduduk Mesir melaporkan hal itu kepada Amirul bin Aish yang saat itu menjabat gubernur di Mesir. Kemudian Amir bin Aish berkata kepada mereka, "Sesungguhnya hal ini tidak boleh dilakukan karena Islam telah menghapus tradisi tersebut."
Kala itu, penduduk Mesir mengalami penderitaan selama 3 bulan karena mengeringnya sungai Nil. Amir menulis surat kepada Khalifah Umar bin Khattab untuk menceritakan peristiwa itu. Kemudian Umar membalas surat tersebut dan menyatakan, "Engkau benar-benar bahwa Islam telah menghapus tradisi tersebut. Aku mengirim secari kertas untukmu. Lemparkan kertas itu ke sungai Nil." Kemudian Amir membuka kertas tersebut dan melemparnya ke sungai Nil. Ternyata kertas itu berisi tulisan Khalifah Umar untuk sungai Nil di Mesir yang menyatakan, "Jika kamu mengalir karena dirimu sendiri, maka jangan mengalir. Namun jika Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa yang mengalirkanmu, maka kami mohon kepada Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa untuk membuatmu mengalir." Kemudian Amir melempar kertas itu ke sungai Nil. Sementara itu penduduk Mesir telah bersiap-siap untuk pindah meninggalkan Mesir. Pagi harinya Allah Ta'ala mengalirkan sungai Nil 16 hasta dalam semalam.